Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Faiza. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang soal SBMPTN dan biologi. Langsung aja, biar gak lama-lama kita langsung ke soalnya. Di bab biologi ini, saya akan mengambil materi tentang bioteknologi. Nah, jadi soal SBMPTN-nya berkaitan tentang bioteknologi. Pemulihan tanaman untuk mendapatkan bibit unggul dengan cara memindahkan gen tertentu dari spesies lain dengan perantara mikroorganisme dikenal sebagai A. Fermentasi, B. DNA, C. Transplantasi, D. Radiasi induksi, dan E. Mutasi buatan. Jadi jawabannya adalah, mari kita bahas, C. Kenapa kok bisa C? Jadi, pemulihan tanaman untuk mendapatkan bibit unggul dengan cara memindahkan gen tertentu dari suatu spesies lain dengan perantara mikroorganisme dikenal sebagai transplantasi gen atau rekombinasi gen. Transplantasi yang sering digunakan adalah memakai teknik plasmid dengan gunting enzim berupa enzim endonuklease retriksi dan lainnya enzim ligase. Untuk lebih memahamkan lagi tentang bioteknologi ini, kita bisa lihat di channel YouTube ini, di video ini. Ya, kita lihat. Untuk lebih lanjutnya, kalian lebih memahami, kalian bisa lihat di channel YouTube Sigma Smart Study tentang bioteknologi. Pengertian bioteknologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Hidup dalam bioteknologi disebut agen bioteknologi. Agen bioteknologi ada yang digunakan secara utuh, contohnya bakteri, ada juga sebagian seperti DNA dan juga enzim. Nah, pembagian bioteknologi yaitu yang pertama, bioteknologi konvensional, alat yang digunakan sederhana tanpa peralatan canggih, menggunakan metode sederhana tanpa sterilisasi, barang yang diproduksi sedikit, biasanya menggunakan teknik fermentasi, yaitu prosesnya menggunakan ragi atau bakteri. Yang kedua itu bioteknologi modern, alat yang digunakan sudah canggih berdasarkan penelitian, menggunakan sterilisasi modern, produksi massal, menggunakan enzim dan juga DNA. Kenapa bioteknologi konvensional? Yaitu contohnya seperti tape dibuat dengan fermentasi ragi, jamur Saccharomyces cerevisiae. Ada contohnya lagi juga keju yang dibuat dengan fermentasi jamur Penicillium roqueforti atau Propionibacterium, atau juga bisa bilang Lactobacillus. Ada juga tempe, contohnya oncom dibuat dengan fermentasi jamur Neurospora crassa. Penerapan bioteknologi konvensional juga, yaitu contohnya seperti yogurt dibuat dengan fermentasi bakteri Lactobacillus bulgaricus Streptococcus thermophilus. Nah, ini kita bisa lihat
produknya seperti tempe, kecap, itu bahan makannya seperti kedelai, pakai mikroorganismenya itu Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus. Nah, kita bisa baca sendiri: tempe, kecap, keju, yogurt, mentega, roti, nata de coco, tape, brem padat, oncom, minuman anggur, monosodium glutamate, and others, dan banyak lainnya lain. Nah, seperti kayak tadi tuh, mentega itu bahan makannya itu menggunakan susu, dan mikroorganismenya itu Leuconostochromoris. Nah, penerapan bioteknologi modern ini juga pertama bidang pertanian, yaitu kultur jaringan, metode memperbanyak tumbuhan dengan memanfaatkan sifat potensi jaringan meristem. Kultur jaringan dilakukan di dalam medium pertumbuhan steril. Sifat totipotensi atau kemampuan sel atau jaringan tumbuhan menjadi individu utuh. Contohnya seperti tanaman anggrek dan juga kelapa sawit. Yang kedua itu seperti proses kultur jaringan. Ini masih tetap dalam bidang pertanian ya teman-teman. Ada bagian prosesnya, jadi potong-potong ya, itu setelah itu selalu dimasukkan ke cawan petri dan jadilah bioteknologi modern. Nah, ada juga tanaman transgenik, yaitu teknik memodifikasi DNA agar lebih unggul dan tahan lama. Contohnya seperti tanaman jagung, padi, dan juga gandum. Nah, ada juga itu bidang yang kedua di bidang kesehatan. Ada antibiotik, yaitu dihasilkan oleh Penicillium chrysogenum, Penicillium notatum, dan Streptococcus. Yes. Nah, masih juga dalam bidang kesehatan teman-teman, yaitu ada cloning, upaya menggandakan makhluk hidup baru dengan cara menggabungkan inti sel somatik dan sel telur betina. Contohnya seperti domba Dolly. Ada juga antibody monoclonal, itu kekebalan tubuh buatan berupa protein imun untuk melawan penyakit. Teknologi hiridoma atau menggabungkan sel kekebalan tubuh dan sel kanker, karena sel kanker membelah dengan sangat cepat. Ada juga yaitu vaksin, bahan yang digunakan untuk membentuk kekebalan tubuh melawan penyakit. Ada DNA, RNA, terus ini vaksin. Bisa kita lihat di tabel-tabelnya ini penerapannya begini. Nah, di bidang kesehatan juga terdapat bayi tabung, proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh perempuan, in vitro fertilization. Nah, yang pertama itu pengambilan anunya disuntikkan, diambilkan jamu, diambil sel telurnya, terus disuntikkan ke bawah. Yaitu yang ketiga, penerapan bioteknologi modern itu bidang peternakan, inseminasi buatan, itu metode menginjeksikan langsung sel sperma kepada rahim untuk mendapatkan keturunan. Contohnya pada hewan sapi. Itu bidang lingkungan, ada proses bioremediasi, yaitu bakteri pengurai plastik, Idenola sacchinensis, bakteri yang membantu mengurai plastik agar tidak mencemari lingkungan. Yang kedua itu Pseudomonas aeruginosa, mengurai limbah minyak dan sampah organik lainnya. Contoh lain penerapan bioteknologi itu ada bidang pertanian, bioinsektisida, Bacillus thuringiensis, membasmi hama ulat. Nah, ada juga di bidang pertambangan, Hippocampus fersidans. Bakteri ini mengekstrak emas dan juga perak di dalam bebatuan. Dari penerapan bioteknologi ada bidang pangan, menggunakan makhluk hidup bersatu untuk meningkatkan kebutuhan pangan, protein, sel juga.
Contohnya Kula dan Candida utilis. Nah, contoh lain pada bioteknologi ada genetika, mengubah susunan DNA mampu hidup dengan cara masukkan gen asing. Contohnya Escherichia menghasilkan itu insulin. Nah, kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional itu adalah kelebihannya yang pertama itu biaya murah, teknologinya juga sederhana, dan penerapannya bisa mudah. Dampak negatifnya dipengaruhi keadaan alam, dan kedua itu perbaikan sifat individu tidak terjadi atau tidak menghasilkan bibit unggul, teman-teman. Ini dampak negatifnya. Nah, kelebihan di bioteknologi modern itu pertama lebih unggul, pencemaran rendah, dan juga hasilnya cepat, juga bisa menghasilkan produk obat baru. Kekurangannya yang pertama itu biayanya tinggi, juga teknologinya sulit, dan juga perusak ekosistem. Nah, di video tadi pada pembagian bioteknologi, salah satu prosesnya tersebut menggunakan bakteri. Apa sih yang dinamakan bakteri, dan apakah bakteri itu hanya terdapat di bioteknologi? Nah, di sini teman-teman saya punya soal tentang anabolisme, yaitu soalnya CH3 ditambah 3O sama menjadi 2HNO2 ditambah CO2 ditambah 3H2O ditambah juga energi. Bakteri yang membantu proses kemosintesis tersebut adalah A. Rhizobium, B. Azotobacter, C. Nitrobacter, D. Clostridium, dan E. Nitrosomonas. Jadi jawabannya adalah E. Kenapa kok E? Jadi kita bisa lihat ke bahasa ini. Kita bahas. Nah, bakteri yang membantu proses kemosintesis tersebut adalah bakteri nitrifikasi. Bakteri nitrifikasi adalah kelompok bakteri yang mampu menyusun senyawa nitrat dari senyawa amonia yang pada umumnya berlangsung secara aerob dalam tanah. Proses nitrifikasi terdiri dari dua tahapan, yaitu nitrifikasi dan nitratasi. Proses pembentukan senyawa nitrik HNO2 dari senyawa amonium karbon NH42 CO3 merupakan proses fermentasi dari proses ini. Jadi jawabannya adalah E. So, biar kita lebih paham lagi tentang anabolisme ini, jadi kita lihat video ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kemosintesis. Apa sih itu kemosintesis? Kemosintesis yaitu penyusunan senyawa sederhana menjadi kompleks dengan bantuan energi kimia. Nah, ada dua kemosintesis yang kita bahas. Yang pertama itu nitrifikasi atau pembentukan nitrat. Yang kedua itu sulfurisasi atau pembentukan sulfat. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu nitrifikasi. Nitrifikasi sumber utamanya yaitu nitrogen. Nah, nitrogen sendiri itu merupakan gas paling banyak yang ada di atmosfer, yaitu sekitar 78%. Namun nitrogen ini tidak bisa langsung digunakan oleh tumbuhan seperti halnya CO2. Tahapan pertama nitrogen yaitu harus diikat dulu atau difiksasi dulu oleh bakteri. Bakteri yang dapat difiksasi dulu oleh besaran yaitu bakteri yang dapat memfiksasi itu adalah yang
Simbiosis yang hidup bebas, bersimbiosis dengan akar tanaman legum atau alur tanaman, polong-polongan seperti kacang, itu namanya bakteri rhizobium. Hidup bebas di dalam tanah itu namanya rhizobakteri. Jadi nitrogen difiksasi dulu oleh kedua bakteri tersebut, kemudian setelah difiksasi di dalam tanah nitrogennya akan diubah menjadi NH3 atau amoniak. Kemudian amoniaknya akan mengalami oksidasi dengan bantuan nitrococcus dan nitrosomonas dan menjadi nitrik. Ini namanya prosesnya adalah nitrisasi. Kemudian nitrit atau HNO2 akan mengalami oksidasi lagi dengan bantuan bakteri nitrobakter. Prosesnya namanya nitrasasi, itu menghasilkan nitrat atau HNO3. Nah, barulah nitrat ini diserap oleh tumbuhan yang kemudian akan disintesis menjadi protein. Maka tumbuhan itu apalagi kacang-kacangan mengandung protein. Proteinnya tersebut dengan bantuan nabati. Dari mana protein itu berasal? Nah, tentunya berasal dari nitrogen tadi yang diserap. Lalu yang kedua kita bahas tentang sulfurisasi. Nah, yang pertama yang kita gunakan yaitu H2S atau hidrogen sulfide. Itu akan dioksidasi membentuk H2O ditambah sulfur energi. Dia juga menggunakan bakteri sulfurikasi namanya Bagiotoa dan Thiotrik. Kemudian sulfurnya mengalami oksidasi kembali membentuk asam sulfat oleh bakteri Thiobacillus. Nah, begitulah proses kemosintesis, teman-teman. Nah, dari video tadi itu apa sih yang dinamain bakteri? Bakteri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu bakterion atau bakterium, yang berarti tongkat atau batang. Nah, ciri-ciri bakteri itu banyak. Ada organisme yang berukuran kecil atau mikroorganisme berukuran dengan diameter 0,5 sampai 1 mikron dengan panang 1 sampai 20 mikron. Nah, ada juga uniseluler, hanya memiliki satu sel, bersifat prokaryotik, tidak mempunyai membran inti. Nah, hidup secara soliter atau individual atau berkoloni, bisa juga berkelompok teman-teman, dan juga mempunyai dinding sel. Juga terdapat bisa membentuk endospora. Hal ini berdasarkan sumber nutrisinya itu ada dua, dibagi jadi dua, teman-teman. Yang pertama bakteri autotrof, juga bakteri heterotrof. Bakteri autotrof ini sendiri dibagi jadi dua juga. Bakteri fotoautotrof atau fototrof, bakteri yang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi untuk pengubahan bahan anorganik menjadi bahan organik. Yang kedua itu bakteri chemautotrof, bakteri yang memperoleh energi dengan cara mengoksidasi senyawa-senyawa kimia anorganik, misalnya nitrosomonas, nitrobakter, dan juga bakteri sulfur dan lain-lain. Sedangkan bakteri heterotrof itu juga dibagi jadi dua. Bakteri heterotrof yang pertama itu hidup sebagai parasit di dalam organisme lainnya, misalnya Mycobacterium. Yang kedua yaitu bakteri heterotrof hidup sebagai saprofit. Bakteri ini mendapatkan makanan dengan cara membebaskan enzim dan menyiapkan bahan-bahan hasil reaksi enzimatis, misalnya Escherichia coli. Nah, sedangkan berdasarkan kebutuhan oksigen itu dibagi jadi dua juga, ada bakteri aerob sama anaerob. Aerob sendiri itu bakteri yang memerlukan oksigen untuk memperoleh energi. Contohnya Nitrosomonas, Nitrococcus, dan Nitrobacter. Nitrosomonas dan Nitrococcus yang mengoksidasi amonia menjadi nitrit 2NH3 ditambah 32O. Nitrosomonas dan Nitrococcus menjadi 2HNO2 ditambah juga jadi 2H2O ditambah juga NH3. Nah, ini yang kita bahas tentang soalnya tadi. Yang kedua itu bakteri anaerob.
yaitu bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk memperoleh energi. Energi yang diperoleh dapat diperombakan senyawa organik melalui proses fermentasi. Jadi, bakteri ini sangat berkesinambungan teman-teman. Ada juga di bioteknologi, juga banyak di bagiannya, ada di bagian oksigen dan lain-lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.